Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau misalnya baik. Senang rasanya Ibu bertemu kalian di sini. Walaupun Ibu tahu nggak semua dari kalian kenal dengan Ibu. Untuk lebih lanjut, walaupun Ibu tahu kalian sudah mengenal satu sama lain, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya ada rasa saling mengenal dan lebih dekat satu sama lain. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Bulan Revi Anzani, biasanya dipanggil Bulan. Silakan lanjut. Siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Dimulai dari Linda ya. Silakan Linda. Baik, Bu. Nama saya Linda Esti Laksita, biasa dipanggil Linda. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke Tiara. Perkenalkan Bu, nama saya Tiara Yuryani, biasa dipanggil Tiara. Terima kasih Tiara. Selanjutnya ke Balkis. Perkenalkan, nama saya Balkis Ananda, biasa dipanggil Balkis. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ke Kamalia. Baik, nama saya Kamala Iwanisani, biasa dipanggil Lia. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya ke Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha, biasa dipanggil Putri. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ke Aisyah. Perkenalkan, nama saya Ainun Syayu, biasanya dipanggil Ainun. Terima kasih. Sama-sama. Yang terakhir ke Sherly. Perkenalkan, nama saya Sherly Elsafira, bisa dipanggil Sherly. Terima kasih. Sama-sama. Karena ini pertemuan pertama kita, kalian juga sudah memperkenalkan diri. Ibu ingin bertanya, apa kalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum, Ibu. Terus kalian sudah mengetahui apa itu tujuannya konseling kelompok? Kalau misalnya kalian belum mengetahui, kita bahas pengertian dulu ya dari konseling sama pengertian kelompok. Baru nanti kita jadi satu. Apa kalian tahu apa itu konseling? Coba dimulai dari Linda. Menurut saya konseling itu adalah membantu orang, Bu. Selanjutnya untuk ke Tiara. Memecahkan masalah, Bu. Ya, bisa. Selanjutnya siapa? Ke Balkis boleh. Mencari jalan keluar, Bu. Bisa. Selanjutnya ke Kamalia. Menangani orang yang bermasalah, Bu. Siapa lagi? Ke Putri. Kalau menurut saya, komunikasi untuk menyelesaikan masalah, Ibu. Selanjutnya ke Aisyah. Pengarahan untuk seseorang, Bu. Dan yang terakhir ke Sherly. Untuk melayani seseorang memecahkan masalah, Bu. Oke, karena jawaban kalian semuanya mengarah kepada pemecahan masalah, jadi jawabannya sudah cukup bagus dan kalian juga sudah cukup mengetahui apa itu konseling. Dan ada yang kalian tahu apa yang dimaksud dengan kelompok? Dimulai berurutan dengan yang tadi ya. Ke Balkis, ke Linda, maaf. Menurut saya kelompok itu adalah sekumpulan orang, Bu. Oke, selanjutnya siapa tadi?
Kalau menurut saya, kelompok itu orang-orang yang berkumpul dalam satu tim, Bu. Ada lagi yang tahu? Kalau menurut Putri, kelompok itu sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, Ibu. Ada lagi yang mengetahui apa itu kelompok? Oke, kalau misalnya nggak ada, jadi kelompok itu merupakan sekumpulan orang atau masyarakat atau tim yang menjadi satu dengan memiliki tujuan utama bersama. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu konseling kelompok? Tadi yang belum menjawab siapa? Coba ke Balkis. Kalau menurut saya berarti konseling kelompok itu suatu pemberian layanan pemecahan masalah yang diberikan oleh konselor kepada konseli, Bu, untuk membantu memecahkan masalah mereka. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya Bu satu kumpulan yang mempunyai masalah yang sama gitu Bu. Ada lagi yang bisa menjawabnya? Oke, kalau misalnya ada siapa? Ya, Ibu, Putri mau coba menjawab juga. Boleh. Kalau menurut Putri, tujuan konseling kelompok itu bantuan yang diberikan untuk memecahkan masalah secara kelompok melalui dinamika kelompok, Ibu. Ya, benar. Ada lagi yang bisa menjawab? Kalau misalnya nggak ada, akan Ibu simpulkan, jadi konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah suatu individu yang sudah disepakati oleh anggota kelompok, di mana di dalam konseling kelompok itu terdapat konselor atau pemimpin kelompok dan konseli atau kalian semua yang mengikuti kegiatan ini. Karena kalian sudah mengetahui apa itu pengertian dari konseling kelompok, siapa yang bisa menyebutkan apa tujuan kita berkumpul di sini? Saya, Ibu, untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Ya, bisa jadi ada lagi yang lain. Saya, Bu. Membantu anggota kelompok dalam memecahkan masalah. Bisa jadi ada lagi yang lain. Saya, Bu, untuk mencari solusi dalam kelompok, Bu. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi dari yang lain anggotanya? Oke, kalau misalnya nggak ada, yang kalian sebutkan itu semuanya benar. Jadi, tujuan konseling kelompok untuk memecahkan masalah secara berkelompok, membantu kelompok lain dalam memecahkan masalah, mencari solusi bersama, dan konseling kelompok bisa membantu berkembangnya kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi antar anggota kelompok. Karena kalian sudah mengetahui dan belum pernah mengikuti kegiatan kelompok itu, maka Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya di dalam konseling kelompok. Ibu mengharapkan semua anggota yang ada di sini memiliki sikap keterbukaan satu sama lain. Dan karena konseling kelompok juga bersikap masalah pribadi, Ibu mengharapkan semua saling menjaga rahasia satu sama lain demi terjalannya kegiatan ini dengan lancar. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa kalian datang ke sini karena keterpaksaan atau ikut-ikut saja atau karena nggak ada kegiatan? Datang sendiri, Bu, secara sukarela. Datang sendiri, Bu, tanpa disuruh. Datang sendiri Bu. Kemauan sendiri, Bu. Datang sendiri, Bu. Oke, alhamdulillah kalau misalnya kalian datang ke sini karena sukarela, berarti nggak ada paksaan dari siapapun ya. Iya Bu, nggak ada. Ya, Bu, nggak ada. Kalau begitu, demi meyakinkan satu sama lain, kalian bisa menjaga rahasia itu, Ibu ingin kalian mengucapkan ikrar janji konseling. Kalian bisa?
Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, kalau gitu ikutin kata-kata Ibu ya. Saya berjanji menyatakan Saya berjanji menyatakan saya akan sanggup dan bersedia Saya saya akan sanggup dan bersedia menjaga dan memelihara informasi apapun Menjaga dan memelihara informasi apapun baik dari saya maupun dari orang lain baik dari baik dari saya maupun orang lain. dari orang lain. Oke, karena semuanya sudah mengucapkan ikrar janji, makasih sebelumnya. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin? Saya, Bu. Boleh, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tiara. Gimana anak-anak, udah siap untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap, Ibu. Ibu. Siap, Ibu. Siap, Bu. Alhamdulillah kalau misalnya kalian siap. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi dalam melaksanakan konseling kelompok, di dalamnya Ibu sebagai pemimpin kelompok atau konselor, dan kalian sebagai anggota kelompok atau konseli. Kegiatan ini Ibu meminta kalian agar semua bisa mengungkapkan masalah pada diri kalian sendiri. Setelah sudah nanti kita akan pilih satu masalah siapa terlebih dahulu yang akan dibahas, lalu pertemuan hari ini akan membahas satu masalah saja sampai tuntas, dan pertemuan minggu depan selanjutnya, pokoknya setiap pertemuan kita akan membahas satu permasalahan. Dan anggota lain diperbolehkan untuk memberikan masukan atau pemecahan masalah. Kalian paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Baik, kalau misalnya kalian paham, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan waktu dalam kegiatan ini sekitar 60 menit. Apakah itu cukup? Cukup, Ibu. cukup, Bu. Oke, kalau misalnya nggak cukup, kalian nggak setegang, kalian relax aja ya, anggap aja sama teman sendiri. Dimulai dari yang pertama, siapa yang mau memulai duluan atau Ibu yang memilih? Dipilih saja, Ibu. Dipilih saja, Bu. Oke, kalau misalnya mau Ibu yang pilih, dimulai dari Linda, boleh silakan Linda. Baik, Bu. Begini, masalah saya adalah saya sulit fokus belajar di rumah karena kondisi dan situasi keluarga di rumah, Bu, yang kurang memungkinkan. Saya juga nggak punya fasilitas yang memadai untuk belajar, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita ke Tiara. Silakan Tiara menceritakan apa yang kamu rasakan di setiap harinya. Ya, Bu, jadi masalah yang lagi saya alami itu adalah saya dapat tugas dari guru yang terlalu banyak, Bu. Jadi tugas yang diberikan itu membuat saya menjadi malas gitu, malas belajar, malas ngerjain. Jadi nggak ada semangat, Bu. Oke, kalau misalnya udah, kita lanjut ke Balkis. Kalau permasalahan saya itu orang tua saya nggak setuju, Bu, sama jurusan pilihan yang saya ambil. Soalnya mereka takut mereka nggak percaya kalau saya bisa sama jurusan yang saya minati itu, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Kamalia. Silakan Kamalia.
Baik Bu, saya punya masalah. Jadi saya tidak mengetahui minat dan bakat yang diri saya sendiri Bu. Jadi saya sangat malas untuk mengikuti kegiatan baik di sekolah maupun di masyarakat, dan saya juga malas untuk berbaur dengan teman-teman. Maka dari itu saya tidak tahu kelebihan atau minat bakat yang saya miliki Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ke Putri. Boleh Putri, silakan. Ya, baik Ibu. Jadi saya tuh memiliki masalah yaitu nilai yang sering menurun Ibu. Jadi kan saya tuh punya kegiatan di luar sekolah itu banyak. Jadi ketika saya pulang ke rumah itu jadi lelah, capek. Akhirnya saya tuh tidak belajar dan mengerjakan tugas. Jadi belajar juga semampunya, mengerjakan tugas seadanya karena sudah lelah menjalani kegiatan di luar sekolah Ibu. Selanjutnya silakan ke Ainun Aisyah. Kalau saya sulit mendapatkan teman belajar. Itu karena saya kurang berbaur dan dengan teman saya. Rumah saya juga paling jauh di antara dengan yang lainnya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ke Sherly. Silakan Sherly. Baik Bu, kalau masalah saya tidak bisa fokus belajar di dalam kelas. Karena saya termasuk orang introvert dan saya sering mendapatkan bully dari teman-teman Bu. Oke, karena semuanya sudah mengungkapkan masalahnya, kalian semua sudah menyampaikan apa yang kalian rasakan dan apa aja yang mengganggu keseharian kalian. Dan untuk itu, hari ini Ibu akan membahas satu masalah di antara kalian. Ibu ingin bertanya kepada kalian sepakat untuk membahas masalah yang mana? Menurut saya masalah maaf Bu, tadi ada gangguan sebentar. Menurut saya masalah Ainun aja Bu. Boleh. Yang lain masalah yang mana? Kalau saya masalah Putri aja, Bu. Karena dia nilainya terus menurun dan dia punya kegiatan yang banyak di luar sekolah. Yang lain? Apalagi masalah siapa? Ayo. Putri aja Bu. Menurut saya sih Putri aja sih Bu, karena dia masalahnya juga agak ini ya. Untuk Linda dan Tiara, kalian setuju masalah yang mana? Putri aja, Bu. Putri aja Bu. Oke, karena semua sudah mengarah ke permasalahannya Putri, kita bahas ya, Put. Gak apa-apa kan, Putri? Ya, Ibu, tidak apa-apa. Oke, untuk itu Ibu ingin meminta Putri untuk menjelaskan lebih rinci lagi masalah yang kamu hadapi dan masalah yang sedang Putri rasakan. Silakan Putri. Ya, baik Ibu. Jadi begini, karena nilai Putri itu kan terus menurun, karena Putri memiliki beberapa kegiatan di luar sekolah, sehingga ketika sampai di rumah itu Putri jadi malas belajar dan malas mengerjakan tugas karena sudah terlalu lelah dan capek. Dan ketika di dalam kelas pun Putri terkadang suka tidur dan tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan pelajaran. Nah, itu tuh bagaimana ya Bu untuk menyelesaikan masalah saya seperti itu? Sekian Ibu. Oke, anak-anak, karena tadi Putri sudah menjelaskan apa yang Putri rasakan, apa kalian sudah cukup jelas apa permasalahan Putri?
Jelas, Ibu. Saya ingin bertanya kepada Putri, boleh Bu? Boleh dimulai nanti semuanya Ibu kasih kesempatan untuk bertanya ya. Silakan dimulai. Maaf ya Putri, kalau pertanyaannya agak privasi. Kamu punya teman dekat atau pacar atau enggak? Tidak ada, Linda. Jadi nggak punya teman dekat ataupun nggak ada pacar. Seperti itu. Oh gitu, terima kasih ya Putri. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Linda, sama-sama. Saya Bu, saya mau bertanya sama Putri. Apakah Putri pernah menyusun satu jadwal kegiatan, misalnya yang akan dilakukan buat hari ini gitu? Kita tunggu sebentar ya, sepertinya jaringan Putri kurang bagus. Putri keluar ya? Ya Bu, kayaknya jaringannya. Udah, kita tunggu sebentar ya. Untuk yang ingin bertanya, kalian boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Putri. Baik, Bu. Di antara kalian ada yang bisa menghubungi Putri? Lagi dicoba Bu. Mungkin Putri ada kendala jaringan, kita tunggu beberapa menit lagi ya. Iya, Bu.
karena kita menggunakan via virtual Zoom dan waktunya sebentar lagi ingin habis, nanti pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan di Zoom yang berikutnya ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. kalau begitu Ibu akhiri dulu untuk Zoom yang ini, nanti akan Ibu berikan link ulang. Iya, Ibu. Iya, Bu. Silakan yang udah join, kalian boleh on cam. Temennya siapa lagi yang belum masuk ke dalam Zoom? Putri, Bu. Itu semua masuk ke dalam Zoom. Sudah, Ibu. Oke, kalau misalnya udah semua, Ibu absen ulang ya, siapa aja. Linda ada? Ada, Ibu. Tiara? Ada, Bu. Balkis? Ada, Bu. Kamalia? Ada, Bu. Putri? Ada, Ibu. Aisyah Ainun? Aisyah Ainun ada? Oke, kalau misalnya ada, yang terakhir Sherly, Ada, Bu. karena tadi jaringannya terputus, silakan yang terakhir menanya kepada Putri. Tadi siapa? Saya, Bu. Boleh diajukan pertanyaannya ulang. Apakah Putri sudah pernah menyusun suatu jadwal, misalnya jadwal yang akan dilakukan pada hari ini gitu, Kak? Kalau untuk menyusun jadwal kegiatan sepertinya belum pernah sih ya Tiara, soalnya kadang kegiatannya itu tidak tentu, jadi suka bingung mau bikin jadwal kegiatannya itu seperti apa. Seperti itu. Maka selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya kepada Putri. Saya mau tanya sama Putri, sebelum mengikuti kegiatan itu, Putri udah mikirin matang-matang belum resiko-resiko nanti ke depan yang bakalan Putri terima? Kalau untuk mempertimbangkannya itu udah ya, tapi hasilnya itu sama saja, saya masih keteteran gitu dalam membagi waktunya. Seperti Oke, itu. selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Saya, Bu. Saya ingin bertanya dengan Putri. Apakah Putri tidur lebih awal atau tidur
malam ya, kalau misalnya tidur terlalu malam, tidur ya lebih awal aja. Jadi, tidur itu lebih normal, 7 sampai 8 jam. Jadi minimal Putri itu tidur lebih awal, misalnya jam 9 gitu. Kalau untuk jam tidur normal itu Putri biasanya tidur itu 3 sampai 4 jam aja sehari, soalnya banyak hal yang harus dikerjakan, bahkan sampai malam pun masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Di chat ya Putri, kata Aisyah Ainun, apakah Putri ada sedikit kesulitan dengan suatu pembelajaran atau suatu pelajaran? Nah, kalau berkaitan dengan itu, tentu aja ada beberapa mata pelajaran yang sangat sulit bagi saya, dan saya susah memahami beberapa pelajaran seperti pelajaran matematika ataupun kimia, seperti itu, Ibu. Kayak ada satu lagi yang belum bertanya. Silakan, siapa yang belum bertanya? Saya mau bertanya kepada Putri. Apakah waktu kegiatan di luar sekolah itu memakan waktu yang cukup banyak? Dan apakah waktu yang digunakan Putri untuk kegiatan Waktu yang digunakan dalam kegiatan di luar sekolah itu biasanya memakan waktu 3 sampai 4 jam dalam sehari. Dan dalam kegiatan itu pun ada yang benar-benar menyelesaikan suatu pekerjaan, ada yang benar-benar saya banyak pekerjaan, dan kadang ada juga beberapa kegiatan yang saya hanya ikut nimbrung sambil bercanda, seperti itu. Oke, karena semuanya sudah memberikan pertanyaan, Ibu beri satu kesempatan lagi untuk bertanya kepada Putri. Ada yang ingin menanyakan pertanyaan lagi? Silakan yang ingin bertanya. Saya Bu, saya ingin bertanya dengan Putri, apakah, membuat Putri itu malas mengerjakan tugas atau, belajar di rumah? Apa yang membuat saya malas belajar atau tidak mau mengerjakan tugas itu sebenarnya karena saya tuh udah kebanyakan kegiatan di luar. Nah, akhirnya ketika sampai di rumah itu kan udah capek duluan, udah lelah, udah nggak mood ngapa-ngapain. Nah, itu sih yang membuat saya akhirnya jadi malas dan agak mager gitu untuk mengerjakan tugas. Seperti itu, Kamalia. Baik Putri. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya kepada Putri? Putri mau nanya, kegiatan di luar itu biasanya jam berapa ya, Put? Sampai jam berapa? Dan biasanya sampai larut malam atau tidak? Kalau untuk kegiatan itu biasanya dilakukan setelah maghrib atau isya, dan untuk perkiraannya itu bisa sampai jam 10 atau jam setengah 11 malam itu baru selesai kegiatan di luar rumahnya itu. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya kepada Putri? Terus Put, apakah ketika di siang atau sore hari itu memiliki kegiatan tetap gitu nggak? Tidak ada, karena dari siang sampai sore itu kan masih belajar di sekolah. Seperti itu, Tiara. Oke, karena udah, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Sudah, Bu, tidak ada lagi. Tidak ada lagi Bu. Oke, kalau misalnya kalian udah tidak ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Putri, Ibu ingin meminta kalian satu persatu untuk memberikan satu solusi atau satu pemecahan masalah ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, kalau misalnya bisa dimulai dari berurutan, dimulai dari Balkis ya. Maaf, dimulai dari Linda. Baik Ibu, kalau menurut saya sih Putri sebaiknya di dalam kelas itu mempunyai teman dekat misalnya supaya dia bisa bersemangat lagi gitu Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya ke Tiara. Bu, kalau menurut pendapat saya lebih baik Kak Putri nih membuat jadwal keseharian gitu, misalnya mulai dari bangun tidur sampai ingin tidur lagi malamnya. Terus juga kegiatan yang dibuat itu mencakup kegiatan kesehariannya seperti Kak Putri itu pengen ngelakuin kegiatan apa, terus di jam berapa, ketika memiliki jadwal yang kosong di siang atau di sore hari.
Dan mungkin juga Kak Putri bisa sambil ngerjain tugas atau mengisi waktu luang itu sebelum tidur kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Tiara atas solusinya. Selanjutnya boleh ke Balkis. Kalau menurut saya, kalau Putri lagi banyak kegiatan atau lagi cukup sibuk dalam sehari-hari, lebih baik Putri mempertimbangkan matang-matang terlebih dahulu, kayak gimana nanti kalau lagi banyak tugas sekolah, terus kalau belum lagi kalau ada ulangan di sekolah dan kerja kelompok, terus tugas-tugas kelompok. Nah, kalau Putri belum berpikiran sampai sana, nanti Putri bisa jatuh sakit dan karena banyak kegiatan itu, jadi apa ya, kalau Putri sakit itu nanti banyak kegiatan yang Oke, selanjutnya ke Kamalia. Silakan Kamalia. Baik, Bu. Menurut saya itu Putri usahakan tidur yang cukup. Jadi tidur itu mulai dari jam 9 atau pokoknya dari ada kegiatan malam, pulangnya jangan terlalu larut karena bisa mengganggu waktu istirahatnya Putri dan ketika siang atau sore tidak mengerjakan tugas lebih baik dipakai untuk tidur siang. Terima kasih. Selanjutnya ke Aisyah Ainun. Silakan Aisyah Ainun memberikan solusinya. Karena Aisyah Ainun sedang ada kendala, Ibu akan membacakan ya. Menurut Aisyah Ainun, ketika di dalam sekolah, apabila Putri memiliki kesulitan beberapa pelajaran, ketika guru memberikan sesi tanya jawab, Putri silakan bertanya apa saja yang tidak dimengerti atau bisa juga ketika pulang sekolah dan atau juga ketika bisa pada waktu jam istirahat. Putri menemui guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang pelajaran tersebut atau ketika Putri memiliki teman, sahabat, atau teman dekat, lebih baik di dalam kelas, satu sekolah atau lingkungan lainnya ketika mata pelajaran sama dengan yang Putri pelajari, Putri bisa bertanya beberapa materi yang belum dipahami. Selanjutnya, ya nggak apa-apa Isa Inuan. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan solusi? Saya, Bu. Menurut saya, ketika Putri ada waktu kegiatan di luar sekolah yang memerlukan waktu yang cukup banyak, maka Putri harus mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelumnya, Bu. Dan Putri bisa memporsir waktu berkumpul. Apabila di dalam kegiatannya tersebut terlalu banyak bermain atau bercanda, Putri bisa meminta izin untuk pulang duluan dan beristirahat di dalam rumah, Bu. Oke, anak-anak, solusi dan pertanyaan kalian juga, solusi kalian juga sudah cukup bagus. Bagaimana dengan Putri? Ya Ibu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran untuk masalah Putri. Putri akan mencoba untuk memiliki teman di kelas, akan mencoba membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Lalu Putri juga akan mencoba mempertimbangkan kembali kegiatan di luar sekolah yang akan diikuti, mencoba untuk tidur lebih awal, mengatur waktu dengan baik, lalu berani untuk bertanya kepada guru atau teman perihal pelajaran yang tidak dipahami, serta mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan di luar. Seperti itu, Ibu. Terima kasih banyak, teman-teman, untuk sarannya ya. Sebelumnya ada lagi yang ingin menambahkan saran atau pendapat kalian kepada Putri? Oke, kalau misalnya nggak ada, kalau begitu izinkan Ibu memberikan tambahan. Menurut Ibu, ketika kamu mengikuti suatu kegiatan yang cukup banyak dan membuat kamu sibuk, Ibu sarankan untuk kamu memilih mana yang lebih prioritas pada saat ini. Dan kamu bisa lebih mengejar nilai-nilai kamu yang kurang dan harus belajar dengan giat agar nilai kamu tidak terus menurun. Ketika
Karena ketika nanti nilai kamu menurun, kamu akan bisa dilarang oleh kedua orang tua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kepentingan sekolah. Bagaimana dengan Putri? Iya, baik Ibu. Saran dari Ibu pun cukup bagus dan terima kasih untuk sarannya. Nanti masukan-masukan dari teman-teman serta Ibu akan coba saya terapkan pada kehidupan sehari-hari Ibu. Oke, apakah Putri sudah puas dengan jawaban atau solusi yang diberikan kepada teman-teman pada hari ini? Sudah cukup puas Ibu, terima kasih. Untuk Putri, apa bisa nanti menerapkan solusi dari teman-teman yang tadi diberikan? Ya, tentunya saya akan mencoba mengusahakan menerapkan solusi dari teman-teman maupun Ibu yang tadi sudah disampaikan, karena ini kan menyangkut nilai saya, menyangkut masa depan saya, jadi saya akan menerapkan solusi yang diberikan teman-teman. Oke, anak-anak, karena udah nggak terasa hampir 1 jam kita melakukan diskusi dan mengingatkan waktu yang kita tetapkan sebelumnya hanya 60 menit, maka dari itu sebentar lagi kegiatan diskusi ini akan berakhir. Karena ini merupakan konseling kelompok pertama kalian, Ibu menginginkan kalian untuk memberikan kesan kepada semuanya ya, karena tadi berurutan, jadi sekarang Ibu acak dari yang paling akhir. Silakan, tadi yang paling akhir Saya, siapa? Bu. Silakan Sherly. Baik, Bu. Kesan pertama saya dalam kegiatan ini cukup menarik, Bu. Selanjutnya tadi siapa? Aisyah Ainun. Kata Aisyah Ainun, kesan pertamanya dalam kegiatan ini cukup seru dan bisa mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang sulit. Selanjutnya ke Putri, silakan Putri. Ya Ibu, kesan pertama saya setelah mengikuti kegiatan konseling ini itu asik dan seru. Selain itu saya juga mendapatkan pemecahan masalah untuk masalah saya Ibu. Oke, selanjutnya ke Kamalia. Baik Bu, kesan pertama saya yaitu mengikuti kegiatan ini sangat menarik dan sangat bagus Ibu. Terima kasih. Selanjutnya Balkis. Kesan utama saya mengikuti konseling kelompok ini sangat mempermudah dalam menyelesaikan masalah, Bu. Terima kasih. Sama-sama, selanjutnya ke Tiara, silakan Tiara. Kesan pertama saya setelah mengikuti kegiatan ini tuh sangat menyenangkan sih, Bu. Selanjutnya yang terakhir ke Linda, silakan Linda. Kesan saya dalam mengikuti kegiatan ini adalah bahagia, Bu. Oke, terima kasih Linda. Sebelum berakhir, kalian ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman satu kelompok kalian ini? Kesannya sangat menyenangkan Ibu. Selain itu teman-teman kelompoknya pun sangat aktif dalam bertanya, dalam memberikan solusi terhadap temannya yang memiliki masalah seperti itu Ibu. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah memberikan kesan yang positif untuk kegiatan pada hari ini. Semoga dalam pertemuan berikutnya kalian bisa tetap semangat, bisa tetap berkumpul seperti ini, walaupun sudah tidak ada kegiatan nantinya, dan Ibu mengharapkan kalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, sampai tuntas, sampai semua permasalahan kita selesaikan satu persatu secara bersama-sama. Jangan kayak misalnya untuk minggu ini kita membahas masalah Putri, tapi untuk minggu depan kita membahas masalah Tiara. Dan ketika membahas masalah Tiara, Putri udah nggak ingin berkumpul lagi. Kalian nggak boleh seperti itu ya. Kalian harus tetap kompak sampai akhir. Iya, Ibu. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di mana anak-anak ingin bertemu di hari apa? Di hari yang sama aja, Di Bu. hari yang sama aja Bu. Harian sama aja Bu. Oke, kalau misalnya ingin bertemu di hari yang sama, untuk jamnya bagaimana dan seperti apa?
Untuk jamnya sama seperti sekarang saja, Ibu. Oke, kalau begitu berarti kita akan bertemu di hari Selasa sekitar jam 9 seperti tadi ya. Dan untuk permasalahan yang akan kita bahas itu permasalahan siapa? Permasalahan Shirley, Ibu, kalau menurut Putri. Oke, untuk yang lain. Permasalahan Shirley, Bu. Ya Bu, menurut saya juga itunya Shirley aja. Oke, bagaimana dengan Serlis? Gak apa-apa untuk masalahnya dibahas untuk minggu depan? Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya setuju. Yang lain setuju untuk kita membahas masalah Serli? Setuju, Bu. Setuju Bu. Setuju, Ibu. Baik, kalau misalnya sepakat, seperti yang tadi Ibu bilang, kita akan bertemu di hari Selasa di jam 9 dan membahas permasalahannya Serli. Ibu berharap kalian bisa datang semua ya untuk tempat pelaksanaannya juga via virtual karena tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung. Sebelum menyelesaikan masalah, karena tadi di awal kita sudah berdoa, dan Ibu ingin mengakhiri dengan berdoa juga. Siapa yang ingin memimpin? Tadi silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Balkis. Baik, teman-teman, karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena sudah berdoa juga, terima kasih untuk Balkis. Sudah cukup ya untuk pertemuan pada hari ini? Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan semoga minggu depan kita bisa berkumpul seperti ini ya. Iya Ibu, baik. Ya, Bu, Baik, baik. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Bu.